Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Bertemu lagi hari ini untuk belajar tematik kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Ya, dengan muatan pembelajaran IPS dan bahasa Indonesia dan kompetensi dasar sebagai berikut. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kemudian, menyiapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting ya. Jika sudah disiapkan, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, namun sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Untuk itu, mari kita simak upaya perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang pertama ada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan tentara Inggris dipimpin oleh A.W.S. Malabi mendarat di Surabaya. Mereka memasuki kota tanpa izin dan menyerbu penjara untuk membebaskan pimpinan mereka yang menjadi tawanan Indonesia. Tindakan ini tentu saja menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia, sehingga pada tanggal 28 dan 29 Oktober 1945, terjadilah penyerbuan terhadap tentara sekutu tersebut. Nah, pada kejadian ini, Panglima pasukan Inggris yang ada di Jakarta meminta bantuan kepada Presiden Soekarno dan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin untuk menghentikan serangan terhadap Inggris di Surabaya ini. Sehingga datanglah Soekarno dan Amir Syarifuddin dan berhasil menenangkan rakyat Surabaya. Pada akhirnya, Inggris dan Indonesia mengadakan perjanjian, yang mana Inggris akan berjanji untuk meninggalkan Surabaya. Namun, perjanjian ini tidak ditepati oleh Inggris. Sehingga terjadi kembali peperangan tersebut yang mengakibatkan pimpinan tentara Inggris, Brigadir Jenderal Malabi, tewas di Jembatan Merah. Mendengar berita tewasnya pimpinan Inggris tersebut, tentara Inggris mendatangkan pasukan yang lebih besar, yang kali ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Manset. Pada tanggal 9 November 1945, ia mengeluarkan ultimatum atau ancaman, yang isinya, orang-orang Indonesia yang memiliki senjata api harus menyerahkan senjata apinya kepada Inggris. Senjata api harus diserahkan paling lambat pukul 6 pagi tanggal 10 November 1945. Jika ultimatum itu tidak dipenuhi, kota Surabaya akan digempur dari darat, laut, maupun udara. Ultimatum itu dikeluarkan dengan harapan rakyat Indonesia gentar, namun ternyata tidak. Pemerintah daerah Jatim bertekad bulat menolak ultimatum tersebut. Rakyat Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo, Sungkono, dan Gubernur Suryo akan melawan sekutu. Para pejuang pun dengan semangat berapi-api meneriakan semboyan, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Merdeka atau mati. Hingga akhirnya tentara Inggris pun menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara, karena rakyat Indonesia tidak mengikuti ultimatum dari Inggris tersebut. Hingga pada saat itu, Bung Tomo berpidato. Mari kita simak cuplikan pidato dari Bung Tomo. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara,
rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganting menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Nah, itu ya, betapa semangatnya penuh perjuangan tentara kita saat itu ya. Maka dari itu kita sebagai generasi penerus harus bisa menghargai jasa para pahlawan, terus-menerus memperjuangkan, mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya, mulai dari hal-hal yang paling mudah terlebih dahulu. Salah satunya yaitu dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh. Baik, kita lanjut ke pertempuran berikutnya, yaitu pertempuran 5 hari di Semarang.
Tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945 di Semarang terjadi pertempuran hebat antara pejuang Indonesia dengan tentara Jepang. Pertempuran ini awalnya terjadi karena adanya desas-desus atau terdengar bahwa cadangan air minum di Candi yang menjadi satu-satunya sumber mata air di Semarang diracun oleh Jepang. Untuk membuktikan kebenarannya, maka akan diperiksa oleh Dr. Karyadi. Namun, saat melakukan pemeriksaan, Dr. Karyadi ini ditembak oleh Jepang, sehingga gugur dan menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia. Dan terjadilah pertempuran yang dimulai pada tanggal 15 Oktober 1945. Adapun tokoh-tokoh yang terlibat dalam pertempuran 5 hari di Semarang. Yang pertama Mr. Wongsonegoro. Ia adalah gubernur Jawa Tengah saat itu yang sempat ditahan oleh Jepang. Yang kedua Dr. Karyadi, yang tadi ditembak oleh Jepang. Ia adalah kepala laboratorium Dinas Pusat Rumah Sakit Rakyat. Yang ketiganya Dr. Sukaryo dan Sudanko Mirza. Mereka adalah tokoh Indonesia yang sempat ditahan oleh Jepang bersama Mr. Wongsonegoro. Dan yang keempat adalah Dr. Gigi Sunarti. Ia adalah istri dari Dr. Karyadi. Pertempuran ini tentunya merupakan kerjasama antara berbagai pihak, antara pemerintah, para pejuang, dan rakyat Semarang. Baik, selanjutnya kita ke pertempuran yang ketiga, yaitu Pertempuran Medan Area pada tanggal 10 Desember 1945. Awal mulanya pertempuran ini terjadi karena kedatangan sekutu di Medan. Pada tanggal 27 Agustus 1945, berita proklamasi baru sampai di Medan. Karena sulit komunikasi dan adanya sensor dari tentara Jepang, sehingga pada saat itu berita baru sampai di kota Medan. Berita ini sampai di Medan yang dibawa oleh Mr. Teku Muhammad Hasan yang diangkat menjadi gubernur Sumatera. Selanjutnya tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu yang diboncengi tentara Belanda mendarat di Medan. Mereka dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly. Pada awal Desember, pihak sekutu memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area. Papan-papan tersebut ditempel di berbagai sudut kota Medan. Karena tulisan itulah pertempuran di Medan ini dikenal dengan Pertempuran Medan Area. Nah, puncaknya tanggal 10 Desember 1945, pasukan Inggris dan Nika berusaha menghancurkan TKR atau Tenaga Keamanan Rakyat di Trepes. Namun gagal. Selanjutnya, seorang perwira Inggris diculik dan truk sekutu dihancurkan oleh rakyat Indonesia. Hal ini menyebabkan Jenderal Kelly kembali mengancam para pemuda agar menyerahkan senjata mereka. Bagi yang tidak mau, maka mereka akan diancam ditembak mati. Sehingga pada bulan April 1946, tentara Inggris mulai berusaha mendesak pemerintah Republik Indonesia di Medan untuk keluar kota. Gubernur Sumatera memindahkan ibu kota Sumatera ke Pematang Siantar. Dengan demikian, Inggris berhasil menguasai kota Medan. Tanpa adanya komando kesatuan, mustahil dapat melakukan serangan efektif terhadap kedudukan-kedudukan pasukan Inggris dan Nika. Selanjutnya Palagan Ambarawa, tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945. Pada tanggal 20 Oktober 1945, Brigadir Bitel membawa pasukannya mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tahanan yang ditahan di Semarang dan Magelang. Ternyata sekutu ini diboncengi oleh Nika yang kemudian mempersenjatai para bekas tahanan. Hal ini tentu saja menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pertempuran pun timbul di kota Magelang dan saat itu sekutu bertindak sebagai penguasa dan melucuti tentara keamanan rakyat dan membuat kekacauan. Pertempuran ini awalnya dipimpin oleh Letkol Isdiman, namun Letkol Isdiman gugur dan kemudian dipimpin
oleh Kolonel Sudirman, yang saat itu menggunakan siasat perang gerilya, yaitu menyerang secara mendadak dan menghilang atau berpindah tempat. Saat dipimpin oleh Kolonel Sudirman, tumbuhlah semangat baru bagi pasukan rakyat Indonesia dengan taktik menyerang serentak dari segala sektor secara bersamaan dengan bantuan dari Yogyakarta, Surakarta, Salatiga, Magelang, dan Semarang. Tanggal 23 November 1945 berlangsung pertempuran dengan sekutu yang bertahan di komplek gereja dan perkuburan Belanda di Jalan Margo Agung. 15 Desember 1945, sekutu berhasil mengevakuasi rombongan tahanan ke Semarang. Brigadir Bitel juga memutuskan untuk menarik pasukannya dari Ambarawa. Selanjutnya, Puputan Margarana terjadi pada tanggal 20 November 1946 di Bali. Tanggal 2 dan 3 Maret 1946, ada sekitar 2.000 tentara Belanda mendarat di Bali dengan maksud ingin mendirikan satu negara boneka di wilayah Indonesia bagian timur dengan nama Negara Indonesia Timur. Saat itu Belanda mempengaruhi para pejuang Bali termasuk Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Tetapi bujukan itu ditolak dengan tegas, sehingga pada tanggal 20 November 1946 terjadi pertempuran antara pasukan Ngurah Rai dengan Belanda. Pasukan Belanda menggempur pasukan Ciung Wanara dengan meriam dan bom dari pesawat tempur, hingga pasukan Ciung Wanara terdesak. Dalam kondisi terdesak itu, Ngurah Rai mengeluarkan perintah puputan atau pertempuran habis-habisan. Karena dalam pandangan pejuang Bali itu, lebih baik berjuang sebagai kesatria daripada Bali jatuh ke tangan musuh. Pertempuran yang keenam yaitu Bandung Lautan Api, tanggal 24 Maret 1946. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, Jawa Barat. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota Bandung menuju ke pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan Nika Belanda menggunakan kota Bandung sebagai markas militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Tentara sekutu atau Inggris menuntut agar rakyat menyerahkan senjata yang didapat dari Jepang. Sehingga pada tanggal 23 Maret 1946, sekutu mengeluarkan ultimatum yang isinya agar kota Bandung seluruhnya dikosongkan. Menanggapi ultimatum tersebut, Tenaga Republik Indonesia Bandung menerima perintah dari Jakarta agar Bandung dikosongkan. Sehingga kondisi di kota Bandung pun semakin genting. Orang-orang panik dan para pejuang Indonesia menyerang pos-pos sekutu. Saat itu rakyat Bandung memang mematuhi perintah dari Jakarta. Namun, sebelum meninggalkan kota, rakyat membumi hanguskan Bandung bagian selatan. Tujuannya agar pos-pos penting dan tempat-tempat yang vital tidak dapat digunakan oleh pihak lawan. Keputusan untuk membumi hanguskan kota Bandung diambil lewat musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan. Peristiwa politik bumi hangus itulah kemudian dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Dan untuk mengenang peristiwa tersebut didirikanlah Monumen Bandung Lautan Api. Nah, itulah 6 pertempuran dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa, sebagai generasi penerus, kalian harus tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini dengan cara yang paling mudah, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Sekarang, tulislah teks sejarah pada ke-6 pertempuran yang telah dibahas tadi, menggunakan kalimat sendiri, dan gunakanlah kalimat efektif. Ya, kalimat efektif itu adalah kalimat yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Oke, kalau begitu terima kasih. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.